ikut maraton terus. Iya, hobi gak makin lama makin suka lari jadinya. Gila. Kalian juga keren. Oke. Selamat olahraga lanjut ya. Dah. Halo ibu-ibu pelkat PKP GPIB, senang sekali bisa bertemu kembali di Women Story, ruang tempat kita berbagi kisah tentang perempuan-perempuan hebat yang menginspirasi. Di episode kali ini, kita akan mengenal sosok perempuan yang memiliki hobi berolahraga, khususnya lari. Berkat ketekunan, disiplin, dan semangat yang tak pernah padam, ia berhasil melangkah lebih jauh hingga mengikuti berbagai ajang lari, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perjalanannya membuktikan bahwa sebuah hobi, ketika dijalani dengan konsisten dan penuh dedikasi, dapat membuka banyak peluang dan membawa kita meraih prestasi yang membanggakan. Penasaran dengan kisah inspiratifnya? Yuk, langsung saja kita dengarkan cerita selengkapnya. Shalom, ibu-ibu PKP GPIB. Nama saya Christine, tapi biasanya dipanggil Tine. Saya adalah jemaat dari GPIB Philadelphia, Bintaro, Mupel, Banten. Saya seorang ibu yang sekarang juga masih aktif bekerja dan juga seorang anggota PKP dari GPIB Philadelphia, Bintaro. Saya saat ini sedang suka banget lari. Saya suka olahraga sih, tapi khususnya lari. Saya suka ikut event-event lari yang ada di Jakarta ataupun di luar Jakarta dan sesekali juga di luar negeri. Saya tuh mulai suka olahraga lari tuh kira-kira sekitar tahun 2015. Saat itu anak saya baru umur 2 tahun dan kayaknya saya berpikir saya harus melakukan sesuatu yang bisa membuat saya lebih berenergi, lebih tenang, dan lebih happy. Dan saya pilih olahraga. Saya jadi suka olahraga. Saya juga suka olahraga Zumba. Sebelumnya saya aktif mengajar Zumba, mempunyai sertifikasi sebagai instruktur Zumba. Dan kalau sekarang, saya jadi jatuh cinta sama lari. Kenapa saya suka lari? Karena saya suka perasaan setelah lari. Setelah lari itu saya selalu merasa lebih bahagia, lebih tenang, lebih segar, dan lebih berenergi. Dan jadi saya bisa melanjutkan aktivitas saya tuh dengan sangat baik kalau saya mengawalinya dengan lari. Pengalaman yang paling berkesan pastinya adalah pengalaman event lari pertama saya. Saya ikut race 10 kilo pertama saya di tahun 2015. Saat itu saya merasa sangat gugup, sangat takut tidak bisa menyelesaikannya. Tapi ternyata hari itu saya bersama ribuan peserta lainnya, kami mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai garis finish, dan saya bisa. Di situ saya rasanya sangat bangga terhadap diri sendiri. Seiring berjalannya waktu, semakin kesini, saya menjadikan lari menjadi seperti kegiatan rutin sehari-hari saya. Latihan saya biasanya dalam seminggu itu saya mempunyai beberapa menu latihan, terdiri dari lari yang santai atau biasanya kita sebut easy run, dan lari yang tempo, biasanya kita sebut itu istilahnya untuk lari yang dengan intensitas yang agak tinggi dan lebih cepat. Dan yang terakhir, lari yang agak jauh, yaitu long run. Biasanya long run itu saya lakukan di weekend, kalau nggak Sabtu atau Minggu, karena membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Jadi saya tidak bisa melakukannya di hari-hari biasa, karena saya punya banyak kegiatan, yaitu harus bekerja dan harus mengantar anak sekolah. Dalam berlari, dibutuhkan konsistensi. Buat saya, untuk supaya bisa konsisten berlari, saya menjadikan lari itu adalah bagian dari gaya hidup saya, bukan kewajiban. Jadi selama bertahun-tahun, saya menjadikan lari itu sebagai lifestyle. Saya bangun jam 5 pagi, saya awali dengan lari, kemudian saya lanjutkan dengan mengantar anak sekolah, dan bekerja. Jadi saya usahakan untuk mengatur prioritas agar keluarga, pekerjaan, dan lari bisa berjalan seimbang.
Hubungan keluarga tuh pastinya penting lah ya. Puji Tuhan, saya bukan lagi didukung, tapi satu keluarga saya suka lari semua. Suami saya dan anak saya sekarang juga jadi jatuh cinta sama lari. Terus terang saya suka lari itu awalnya ya karena suami saya. Dia duluan yang konsisten lari dan akhirnya nular ke saya. Dan sekarang kita bertiga, quality time-nya adalah ikut event lari bersama. Pengalaman maraton yang paling berkesan saya, yang baru aja saya selesaikan, yaitu maraton di Seoul, Korea. Kenapa berkesan? Karena latihannya cukup berat dan saya punya target khusus yang menurut saya targetnya itu agak tinggi, tapi saya yakin dan percaya kalau saya latihannya serius, disiplin, konsisten, kayaknya saya harusnya bisa ya mencapai target itu. Dan puji Tuhan, ternyata di maraton itu saya berhasil mencapai target, yaitu maraton selesai di bawah 4 jam. Buat saya itu sebuah achievement yang luar biasa yang saya banggakan, karena dengan latihan 4 bulan, saya bisa mencapai target yang saya inginkan tersebut. Dari berlari, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran. Lari itu mengajarkan saya untuk lebih disiplin, lebih konsisten, dan lebih sabar. Dan juga dalam lari itu tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses, butuh latihan kalau mau mencapai tujuan yang lebih baik, sama dengan kehidupan. Jadi itulah kenapa saya jadi suka banget sama lari. Karena dengan lari, saya jadi merasa ingin menjadi diri saya lebih baik lagi dari sebelumnya. Pesan untuk perempuan yang mau mulai berlari atau berolahraga, saran saya, mulai aja dulu dari sekarang. Jangan tunggu fit, jangan tunggu strong, jangan tunggu punya waktu. Kita mulai dulu dari sekarang. Apa yang kita punya sekarang, kita coba dulu. Lari itu bukan masalah kecepatan, waktu, tapi masalah konsistensi. Dan jika kita mencintai diri kita sendiri, pasti kita mau memberikan yang terbaik dan mau membuat tubuh kita lebih sehat. Kadang kita sebagai perempuan terlalu banyak hal yang kita urusin dalam hidup ini. Sehari-hari banyak sekali tugas kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri. Tapi satu hal yang kadang kita lupa adalah mencintai diri kita sendiri. Padahal kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita punya waktu untuk diri kita sendiri, kita akan lebih bahagia. Dan perempuan yang bahagia itu pasti bisa lebih mengurus segalanya dengan baik. Lari mengajarkan saya dengan satu langkah yang kita mulai, tapi konsisten, itu bisa membawa diri kita melewati batas yang tadinya kita pikir kita nggak mampu, ternyata kita bisa. Semoga cerita saya menginspirasi perempuan-perempuan untuk mulai berlari dan berolahraga. Yuk, kita mulai coba lari yuk! Lebih suka lari pagi apa lari malam, Nak? Lari pagi dong, soalnya kalau lari pagi itu udaranya masih bersih, masih segar, badan juga masih fresh gitu. Oh, oke. Kalau di playlist lari nih, Nak, lagu apa nih yang wajib nih? Tahu nggak, playlist wajib aku kalau lari biar semangat, lagunya adalah Laskar Kristus. Wah, mantap. Pernah salah jalur nggak, Nak, waktu lari ikut event nih? Sering ya? Nggak sering sih, tapi pernah ada waktu saya ikut Women's 10K di daerah Blok M, salah belok mau finish. Tapi untungnya dikasih tahu sama panitia, langsung putar balik lagi. Oh, oke. Medali favoritnya nih, Nak, apa tuh? Medali favorit aku ini, medali Seoul Marathon bulan Maret 2026. Favoritnya kenapa tuh? Soalnya latihannya berat dan target yang diinginkan tercapai. Yeay. Nah, selain lari nih, Nak, olahraga apa yang Tina suka? Selain lari, aku tuh suka Zumba. Karena awalnya aku suka dance-dance gitu, jadi salah satu olahraga favorit selain lari adalah Zumba. Dan sekarang juga suka strength training, yaitu angkat beban. Wow, keren. Sekarang mana yang lebih seru, Nak? Lari lokal atau internasional? Sebenarnya dua-duanya seru sih. Masing-masing ada keseruannya sendiri. Kalau event lokal, serunya adalah pasti yang support banyak, cheeringnya banyak, karena teman-teman semua kita kenal. Tapi kalau internasional yang lebih seru adalah cuacanya enak, suhunya juga enak, jadi bikin kita performance larinya lebih bagus lagi.